Kami bawa segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata kepada Musa, kalau bukan Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kami, apa yang membedakan kami Tuhan? Yang membedakan tempat ini pada saat Tuhan ada di tengah-tengah kami dan berjalan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan pada setiap kami. Kami hanya butuh sepatah kata yang dari Tuhan dan mampu mengubah hidup kami Tuhan. Sepatah kata yang dari Tuhan mengubah hidup kami selama-lamanya. Dan firman-Mu berkata, Kau ciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu berkata Tuhan, hari ini Tuhan kami percaya, pada saat Kau kirimkan firman-Mu, Kau sembuhkan mereka. Pada saat Kau kirimkan firman-Mu, Kau memperbarui setiap kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, bicara kepada umat-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin. Selamat pagi semua. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di kitab Markus pasal yang ke-9. Ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan bicara dalam waktu 2 minggu ini tentang ayat ini saudara. Dan saya percaya hari ini setiap kita akan belajar dari firman. Seperti judul kita hari ini, Tuhan merespon karena iman. Seringkali kita tidak menyadari bahwa seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa doaku tidak dijawab? Ada sesuatu yang kita alami, problem masalah dalam hidupan rumah tangga kita, atau keluarga kita, atau saudara lihat anak saudara yang tidak kunjung datang dan bertobat, atau saudara melihat suami saudara, atau siapapun, atau saudara dalam sebuah kebutuhan yang sangat besar, atau mungkin hutang yang belum terbayar. Dan seringkali kita ini bertanya Tuhan, kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah beribadah, saya sudah istilahnya saya mengabdi kepada Engkau, saya membawa persembahan dan perpuluhan apapun juga. Tapi ada sesuatu yang mungkin kita kekurangan sesuatu yang hari ini saya ingin coba bagikan buat saudara. Tuhan itu merespon karena iman. Dan iman itu berjalan dengan kasih, dengan belas kasihan. Kalau saudara bertanya, apakah Tuhan tidak tergerak oleh karena melihat orang yang menderita? Firman berkata juga beberapa kali dia tergerak hatinya untuk menjamah orang lain. Apakah Tuhan tidak tergerak melihat orang yang sedang hari ini membutuhkan motor, membutuhkan mobil atau sesuatu untuk bekerja? Tapi toh kenyataannya hari ini kita tidak melihat. Sepertinya dia tidak merespon saudara. Sepertinya dia tidak bergerak. Sepertinya dia tidak melihat sesuatu landasan dasaran untuk menjawab setiap doa kita. Dan hari ini kita mau jawab bersama-sama, kita mau melihat firman Tuhan. Firman bicara apa hari ini? Apa yang dikatakan firman hari ini? Kita lihat satu perikop. Hanya satu perikop ini yang akan menjelaskan banyak hal. Bahwa dia Tuhan merespon karena iman. Kadang dia tidak tergerak karena kebutuhan kita. Satu kali ada seorang anak datang kepada orang tuanya, Pak, aku ingin minta HP baru. Tapi orang tuanya tidak memberikan dia. Terus saya cerita kesaksian, saya bersaksi di devotion terbang, saya cerita berkata, oh begitu ya caranya. Saat orang tuaku tidak sanggup, tidak mampu memberikan apa yang aku minta, ada Tuhan yang bergerak. Dia mulai berdoa. Dan imannya menjangkau. Dan doanya dijawab. Ada orang-orang yang dia berkata, suamiku nggak pernah kunjung bertobat. Sudah berkali-kali aku sudah coba berdoa dan segala macam. Tiba-tiba ada satu langkah iman yang dia tidak pernah tahu bahwa langkah iman itu membuat suaminya bertobat. Ada satu kecil bagian, satu langkah yang dikerjakan dan tanpa disadari, tiba-tiba boom, surga terbuka. Dan dia berkata, Pak, satu saja. Kalau seandainya saya dibaptis, pasti suami saya bertobat. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya yang suaminya belum bertobat dengan orang ibu ini yang akan dibaptis? Tiba-tiba pada saat dia berkata, aku percaya, pada saat aku dibaptis, aku percaya, pasti keluarga aku akan diubahkan. Dia Tuhan merespon karena apa? Iman. Begitu dia dibaptis, next day, hari berikutnya, suaminya bertobat dan dibaptis. Dia Tuhan merespon karena iman,
Karena percaya kita berkali-kali berkata, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Kalau dalam bahasa Indonesia berkata, orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena iman dan percayanya. Dan itu berkali-kali Alkitab di kitab Habakuk, di kitab Roma, hampir 3-4 kali firman mencatat, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Hidup karena percayanya. Jadi kalau saudara bertanya, Tuhan kenapa kebutuhanku belum terjawab? Dia respon karena iman. Dia tergetak, dia bergerak karena iman. Segala sesuatu yang tanpa iman, Roma berkata, adalah dosa. Ibrani berkata, segala sesuatu tanpa iman, kita tidak berkenan di hati Tuhan. Ibrani berkata begitu. Setiap kita dibutuhkan iman. Kadang saudara lihat kecil, sebesar biji sesawi. Tangan ini memegang biji sesawi. Sekecil itu. Dan Yesus berkata, engkau berkata kepada gunung, beranjak. Dan gunung itu akan beranjak. Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa? Dan dia Tuhan merespon karena percaya, saudara. Ada seorang rasul besar bernama Smith Wigglesworth. Dia pernah membangkitkan 32 orang mati, saudara. 32 orang mati. Dan dia ucapkan satu statement yang kuat sekali. Dia berkata begini, I'm not moved, but what I see. Saya tidak bergerak karena apa yang saya lihat. I'm not moved, but what I feeling. Aku tidak bergerak karena perasaanku. Dia berkata begitu. Dan yang terakhir berkata, I'm moved, aku bergerak because what I believe. Karena apa yang ku percayai. Dan dia berkata, orang benar hidup karena percayanya. Berapa kali Yesus berkata, karena engkau percaya, jadilah seperti yang kau percayai. Dia Tuhan bergetar, merespon karena percaya, saudara. Sekarang kita lihat satu ayat di kitab Markus 9 ayat 17. Di Markus 9 ayat 17, Alkitab berkata, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa. Giginya bergemertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, lihat saudara, Tuhan setiap melihat reaksi orang yang tidak percaya, dihardik. Dan Tuhan berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata, engkau angkatan yang sesat hatimu. Dia berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Dalam kitab Roma berkata, dipatahkan mereka gara-gara ketidakpercayaannya. Orang Israel tidak bisa masuk Kanaan karena ketidakpercayaannya. Dan kita berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Saudara perhatikan, Yesus bertanya, anak ini mengalami sejak kapan? Dan kemudian orang tua ini coba untuk, istilahnya begini, minta belas kasihan Tuhan. Dia berkata begini. Yesus bertanya, sudah berapa lama alami sejak masa kecilnya? Ayat yang ke-22. Dan seringkali, orang tua ini menjelaskan, seringkali roh itu menyeret ke dalam api. Jadi anak ini mau dibinasakan oleh api. Diseret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, dan Alkitab berkata, jika engkau dapat ada aroma tidak percaya. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sudah aku bawa ke muridmu loh. Dan mereka nggak bisa. Begitu lihat muridnya tidak bisa, tidak mampu melakukan, Yesus hardik. Hei kamu angkatan yang tidak percaya. Yesus mencium bau ketidakpercayaan. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, faithless. Gak ada iman. Dia bicara kepada muridnya, kamu gak ada iman. Dan kemudian dia berkata, jawab Yesus,
Dan kemudian ya, sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, dia minta tolong. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Harusnya kalau Yesus mendengar orang berkata, Tuhan tolonglah aku dan kasihanilah aku. Harusnya Yesus berkata, oh aku akan tolong kau dan aku akan mengasihani engkau. Tidak. Langsung Alkitab berkata, dia respon berkata begini. Jawab Yesus, katamu, apa katamu? Kalau bahasa kerennya, maksudmu apa? Dia berkata, jawab Yesus, katamu. Bahasa Inggrisnya berkata, kamu ngomong apa? Dia cium bau aroma ketidakpercayaan. Kamu ngomong apa? Kalau aku dapat, Yesus bertanya. Dan dia berkata dengan jelas, katamu, maksudmu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Alkitab tidak menulis tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya memang tidak ada yang mustahil. Tapi Alkitab berkata tidak ada yang mustahil buat saudara yang percaya. Apakah Alkitab ini berlebihan? Begitu orang ini berkata, Tuhan, jikalau engkau dapat. Dan Yesus mencium bau sebuah orang yang tidak punya iman, tidak punya keyakinan, tidak ada percaya di dalam hatinya. Yesus berkata, maksudmu? Dia berkata. Begitu dia lihat muridnya, kamu angkatan sesak hatimu? Kenapa engkau tidak percaya? Berapa lama lagi aku bersama dengan engkau? Dan Yesus menghadik orang tua ini. Dia tidak tergerak karena Tuhan kasihani anakku. Roh itu menyeret dia ke dalam api. Roh itu seringkali ingin memasukkan ke dalam kolam, membenamkan dia dan mematikan dia. Dan ingin membinasakan dia. Sejak dari kecil loh Tuhan. Dia ingin mencoba menggerakkan hati Tuhan dengan belas kasihan. Berkata, sejak dari kecil loh Tuhan. Roh ini ingin menyeret dia. Dan Tuhan tidak merespon. Tuhan tidak merespon. Saya tunjukkan satu ayat lagi yang lain. Dan Tuhan hanya berkata, maksudmu apa? Kamu berkata apa? Jikalau aku dapat. Saya temukan terjemahan The Message bagus sekali berkata gini. Dan Yesus berkata, if, jikalau dapat. Tidak ada kata if, tidak ada kata jikalau dapat. Buat orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya, saudara ada iman di hatimu, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Kata Yesus. Bahkan The Message berkata, anything can happen. Segala sesuatu pasti terjadi. Suatu kali Smith Wigglesworth, dia dalam sebuah ibadah. Di gereja kecil, gerejanya zaman dulu tuh isinya, kalau kursinya tuh zaman kuno sudah. Jati gitu, kayu yang panjang-panjang. Tempat duduknya panjang, kalau kita kan enak. Dinaikkan bisa. Itu kayu gede-gede. Di gereja-gereja yang kuno-kuno masih ada itu. Ada orang yang lumpuh di situ. Dan Rasul ini berkata, I'm not moved by what I see. Aku tidak tergerak. Aku tidak bergerak karena apa yang aku lihat. Dan dia tidak bergerak karena kata perasaanku. Tidak. I'm moved, aku bergerak. What I believe. Apa yang aku percayai. Tiba-tiba dia lihat orang lumpuh yang sedang dipapah oleh kedua temannya. Dan Rasul ini berkata kepada orang yang lumpuh itu dan kepada kedua temannya di tengah sedang khotbah begini. Dia berkata begini. Ibu, mau sembuh? Ya, aku datang kebaktianmu, aku mau sembuh. Terus kedua orang yang laki, mungkin anaknya dua itu berkata, angkat ibumu naik, Kak. Berdiri. Dipapah sudah, berdiri. Terus temannya mencoba menjelaskan, anaknya coba menjelaskan kepada Smith berkata begini. Tapi dia nggak bisa berdiri tanpa dipapah. Dia nggak bisa berdiri begini tanpa digotong begini, nggak bisa. Terus Smith berkata, I'm not moved by what I see. Saya nggak bergerak dengan apa yang saya lihat. Mata saya lihat, kamu lumpuh. Mata saya melihat, kamu tidak bisa berdiri. Feeling saya berkata, kamu tidak bisa berdiri tanpa dipapah. I'm moved by what I believe. Aku bergerak karena aku percaya.
Terus dia berkata, lepaskan. Dua orang anaknya berkata, yakin nih. Dan Smith-nya marah. Ini kan seorang tukang ngideng yang kasar katanya. Lepaskan. Dia berkata, wes pokoknya sembuh lah. Dilepaskan. Dua tangannya dilepaskan. Saudara tahu, itu kursi jati. Keblak. Kepalanya bentur. Saudara, perasaan saudara sebagai pengkhotbah yang dengar Tuhan bicara dan kemudian seperti itu, tiba-tiba geblak dan tidak berdiri. Langsung anaknya berdiri dimaki-maki. Katamu disuruh berdiri akan berjalan. Dia berkata, angkat lagi. Terus dia berkata, lepaskan. Yakin nih, mama gak kesakitan nih. Sakit. Benjol nih kepala saya. Trombopop. Dan anaknya mulai ragu-ragu, dia berkata begini. Yakin nih. Dia berkata, lepaskan. Ya mah, coba sekali lagi ya mah. Kalau enggak, nanti kalau mama enggak sembuh. Itu pendeta maki-maki mah. Terus kemudian 1, 2, 3 lepasin ya. Ya lepasin. Biar. Sudah tahu. Geblak lagi. Saya kalau dengar cerita, saya baca buku itu, saya berkata, kok bisa ya? Dia berkata, aku tidak bergerak, karena apa yang kulihat? Yang kulihat, yang geblak. Feelingku berkata, kalau aku berdasarkan feelingku berkata, ya nggak jalan, dia nggak bisa berdiri. Tapi dia berkata, I move, but what I believe. Dan aku percaya firman Tuhan. Terus dia berkata kepada anaknya, angkat lagi. Saudara banyak ketiga kalinya. Wah, kalau saya sudah, berani juga. Terus anaknya marah, saudara. Dia berkata, enggak akan aku angkat. Kamu rasul gila. Tidak akan ku biarkan mamaku bejut yang ketiga kalinya. Mungkin ada 2 di sini. Kondenya 2 di sini. Tidak akan aku biarkan dia geblak lagi. Sambil marah rasul ini, saudara. Karena, saudara, nanti kita lihat. Ada orang yang disembuhkan karena iman orang lain. Itu ada ayatnya itu. Dan tiba-tiba berkata, rasul ini marah. Dia harsik. Dia marah bukan marah kepada anaknya. Dia marah, dia rebuke. Dia tengking ketidakpercayaannya. Berkata, kamu urus urusanmu sendiri. Saya mau urusan saya dengan Bapakku di surga. Bapakku berkata, berdiri. Sambil ketakutan, saudara. Ini rasulnya ngamuk sebabnya. Diangkat, saudara. Lepasin. Dilepasin. Berdiri, berjalan, dan sembuh. Seringkali jawaban doa kita, not because what you see. Bukan apa yang kau lihat. Kenyataannya Pak, belum terjadi. Kenyataannya masih hutang. Feelingku berkata nggak bisa. Makanya dia berkata, bukan karena yang kamu lihat, bukan karena feelingmu ngomong apa, perasaanmu ngomong apa, tapi apa yang kau percaya. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena percayanya. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau bertanya kepadaku, jikalau dapat, kamu ngomong apa? Aku nggak tergerak kalau anakmu memang mau dibinasakan sama roh itu masuk ke dalam kolam dan mau mati. Dan kemudian mau dimasukkan ke dalam api dan mau mati. Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Dan bapak ini teriak, ampuni aku Tuhan yang tidak percaya ini. Dan Tuhan bergerak. Dia respon karena percaya, saudara. Karena iman, saudara. Seringkali kita tidak sadar bahwa orang Roma berkata dibenarkan karena iman. Kita ini dibenarkan karena iman. Alkitab berkata begitu. Iman yang apa? Percaya bahwa Tuhan lakukan segala perkara. Dan Yesus berkali-kali berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Imanmu yang membuat engkau pulih semuanya. Dan setan mencoba ingin mencuri iman kita.
Alkitab berkata, setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri rumah, dia ingin mencuri keluarga kita, dia ingin mencuri anak kita, dia ingin mencuri suami kita. Dia ingin mencuri apapun dalam hidup kita. Memang dia pencuri sih. Dia tukang curi sih. Tapi lebih dari semuanya itu, dari semua harta yang ada di muka bumi ini, setan ingin mencuri apa? Iman saudara. Pada saat lo mulai mempertanyakan, lo berkata, enggak percaya kok. Apa benar sih perpuluhan itu membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat? Dia curi iman saudara. Apa benar sih kalau saya melayani, Tuhan akan take care keluarga saya? Dia coba curi iman saudara. Apa benar sih kalau saya baptis, keluarga saya akan diselamatkan? Satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Dia mencoba mencuri iman saudara. Kejadiannya barusan saudara. Saya kaget sekali. Detik baptis, boom! Suaminya bertobat. Penantian puluhan tahun. Hanya satu langkah iman dan berkata, aku percaya. Dan surga terbuka. Ada anak yang berkata, aku tabur. Bisa nggak sih? Aku berkata, suatu kali dia bawa 100 ribu, saudara. Dia bawa 100 ribu. Dan awan sini datang. Dan hamba Tuhan ini bertanya, taruh benihmu. Makanya kan Pak Petrus aku berkali-kali bicara begini, lakukan dengan iman. Lakukan dengan percaya. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah dengan iman. Alkitab berkata, tanpa iman dosa. Dan anak ini bawa uang 100 ribu. Dan ini uang terakhir yang dia miliki setelah dia kos. Ini makanku terakhir. Tiba-tiba hamba Tuhan berkata, tabur yang terbaik yang kau punya. Yang terbaik buat anak ini adalah uang terakhirnya 100 ribu. Sambil maju ke depan, sambil meneteskan air mata, dia berkata, Tuhan aku percaya kalau Tuhan minta yang 100 ribu ini. Tuhan aku percaya kalau Tuhan minta yang terbaik dari hidupku. Pasti sesuatu terjadi dalam hidupku. Dia tabur. Singkat cerita, dia dapat beasiswa 4 tahun sekolah di kuliah. Dia pergi ke Amerika 6 bulan ketemu dengan Bill Wilson. Dia pergi ke Belanda pertukaran pelajar selama 6 bulan. 100 ribu. Orang benar hidup karena percayanya. Dia coba mencuri iman kita. Dia ingin coba saudara mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan ini masih bekerja dalam hidup saya? Dia coba curi iman saudara. Apakah Tuhan masih take care keluarga saya? Iya. Dia akan berkata, lihat burung di udara aku pelihara. Teruskan. Yesus bertanya dan berkata kepada orang itu, tidak ada kata if jikalau dapat. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Kemudian yang kedua di Matius 15 ayat 22. Saya nggak usah buka. Saya mau cerita saja. Yesus bertemu dengan seorang wanita Kanaan, Sirofenisia. Dan wanita ini berseru-seru kepada Yesus berkata, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Dan dia berkata di Matius 15 ayat 22, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ibu ini sudah sebut namanya Yesus, yaitu Mesias. Zaman itu orang disebut anak Daud kalau dia adalah Mesias. Jadi ibu ini berani sekali. Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia coba, Israel ini, dia coba rayu Tuhan dengan minta belas kasihan. Masa Tuhan gak mau tolong anak saya? Dia kerasukan setan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan ini kalau gak dibayar, disita bank loh Tuhan. Tuhan kalau ini tidak dibayar, aku keluar dari rumah loh Tuhan. Tuhan kalau ini uang sekolahku tidak terbayar, dikeluarkan loh. Atau apa saudara? Keadaan yang mendesak. Seperti ibu ini berkata, Tuhan kasihani aku. Mesias kasihani aku. Dan firman jawab, di ayat 23. Matius 15 ayat 23 berkata,
Tetapi Yesus tidak menjawab. Kenapa? Bukan Tuhan itu cuek, bukan. Karena Ibrani berkata, dengan iman engkau berkenan di hati Tuhan. Iman itu yang membuat saudara berkenan di depan Tuhan. Iman itu seperti seorang anak waktu pergi ke daerah Maluku, di daerah Kupang. Seperti seorang anak kecil, dia bawa persembahan uang 250.000 hasil penjualan babinya. Om, sementara yang lain pada minta uang sama Om Batra. Gereja pada berbondong-bondong ingin dapat proyek dari Batra karena KKR. Saya enggak, Om. Saya jual babi saya. Satu-satunya yang saya pelihara dari kecil. Ini hasil uangnya Om, dikasih persembahan. Dan imannya berkata, pasti KKR-nya sukses Om. Pasti kebutuhan yang ratusan juta akan tercukupi Om dengan uang 250.000 dari seorang anak. Kadang bukan sesuatu yang besar, hanya 250.000. Hanya sesuatu yang kecil, dia berkata, aku percaya bahwa semua akan tercukupi. Ibu ini mencoba berkata, Tuhan kasihan dong, kasihan anakku kerasukan. Tapi Alkitab berkata, dia tidak menjawab. Dan ibu ini teriak lebih keras lagi. Dan biasa Satpam Yesus yang 12 langsung marah. Kenapa kamu teriak-teriak? Berisik. Dia teriak lebih keras. Anak Daud, kasihani aku. Dan Yesus menjawab dan berkata, tidak baik aku datang hanya kepada umatku. Aku hanya datang kepada domba Israel yang hilang. Dan kamu bukan orang Israel. Imannya terus berkata, ya Tuhan, tapi tolong kasihani anakku. Aku percaya, walaupun kau datang bukan untuk aku, bukan untuk orang Kanaan, bahkan bangsa yang najis ini, tapi aku percaya engkau bisa sembuhkan anakku. Terus Yesus keluarkan perkataan yang pedas. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Pernah dengar itu? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Kalau orang punya iman, tidak terhentikan. Dia bergerak because what she believe. Dia bergerak oleh karena yang dia percayai. Langsung dijawab dengan orang wanita ibu ini. Benar Tuhan. Dia ngomong, memang anjing ini Tuhan. Tidak baik memberi roti kepada anjing. Anjing ini Tuhan. Makan remah-remahnya. Makan remuannya. Imannya teriak. Berkata, anjing ini makan tetap remah-remahnya. Gak dapat rotinya gak apa-apa Tuhan. Remuannya mau Tuhan. Sisa-sisanya gak masalah. Imannya tetap terobos. Karena memang Yesus datang kan untuk orang Israel waktu itu. Tapi imannya menjangkau. Imannya terus berteriak berkata, makan remahnya Tuhan anjing ini. Dan firman berkata dengan jelas. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar apa imanmu. Begitu Tuhan lihat sebuah iman. Dia lihat sebuah roh iman dalam hidup orang itu. Dia langsung kata, God, yes, ini besar imanmu ibu. Aku gak perlu ke rumahmu. Jadi seperti yang kau percayai. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman menggerakkan Tuhan. Di saat saudara dihamba, saudara mengalami sesuatu dalam hidupmu, kok bertanya kok gak tergerak sih Pak? Kan kasihan saya Pak. Saya pernah melayani orang pelepasan sama Pak Victor. Di jalan. Itu gereja waktu itu masih di Permata. Di jalan. Orang benar-benar kerasukan setan. Pembantu rumah tangga dirasuk setan. Dipegang 5 tukang becak. Keplanting semua. Tadi telepon sama ketua MK sama Pak Victor. Saya pergi ke daerah Tanah Mas di sana. Di jalan. Gelepar-gelepar muter-muter gitu. Disantet ternyata dia.
dipegang tukang beca, pelanting matanya jadi merah begitu. Terus kami datang berdua seperti pendekar. Satunya bawa gitar, saya bawa gitar. Satunya Satria bergitar, satunya Pak Victor, Satria ganteng katanya. Kami datang ke sana. Pada saat saya bawa gitar, saya nyanyi, mereka pusing. Orang dunia berkata, lu ngapain? Lu orang kerasukan kok malah nyanyi? Kita aja pegang aja ke pelanting semua. Kamu kok malah nyanyi? Ya kamu gak ngerti bahasa saya lah pokoknya. Singkat cerita, saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, Pak Victor nengking dan segala macam. Hilang. Saya tanya kamu. Orangnya kaget. Kok bisa ya? Berjam-jam loh Pak. Kami pegang berjam-jam loh. Saya panggilkan dukun, saya panggilkan semuanya. Dilempari air, dijapu-japu, segala macam. Nggak sembuh loh Pak. Terus Bapak cuma bergitar. Teng, 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 teng. Satunya nengking. Pingsan. Sembuh. Orang benar hidup karena apa? Percayanya. Urusannya apa gitar dengan setan? Orang benar hidup karena percaya. Saya percaya apa hari ini? Saya tunjukkan satu gambar. Kalau orang dunia bisa percaya, saudara tahu, ada seorang anak muda, dia dari pemain bola. Kok Bapak tuh kalau ngomong mah, kalau nggak bola basket ya, karena saya berkutat di situ ya. Ada pemain bola. Pemain bola, kok gambarnya udah siap dikeluarin. Ada pemain bola. Nah, ya, tahu kan? Oke. Ada pemain bola nomornya 28. Ini nomornya 28. Di kakinya, di celananya itu nomornya 28. Dia waktu itu usianya 18. Dan kemudian setelah dia jadi orang besar, si Cristiano Ronaldo ini ditanya sama seorang wartawan. Dia bertanya begini. Deskripsimu apa tentang coach? Pelatih itu apa? Makanya saya nggak izinkan anak saya dilatih dengan orang yang salah. Saya nggak mau. Karena coach itu ternyata membawa dampak yang sangat fatal ke hidup anak. Sampai sikapnya, attitude-nya, caranya, sikapnya. Jadi dia menyontoh persis pelatihnya. Saya nggak mau anak saya dilatih dengan pelatih yang, pokoknya secara karakter nggak oke. Saya nggak mau. Dan dia ditanya, coach itu apa? Dia berkata begini. Coach adalah a person that has faith in you. Dia mau gitu. Pelatih adalah orang yang punya iman kepada kamu. Baik di dalam sebuah pertandingan maupun di luar pertandingan. Loh kok bisa? Wartawan tanya sama si Alex Ferguson. Maksudmu apa? Punya iman kepada kamu tuh maksudnya apa? Dia punya iman kepada saya. Saya nomornya kan 28. Dan nomor 7 itu adalah nomor legenda. Kalau pemain di MU itu yang boleh pakai nomor 7 hanya Eric Cantona, Owen, sama David Beckham. Pemain yang senior, yang bagus, yang sangat banyak fansnya, dia boleh pakai nomor 7. Dan skillnya harus bagus. Saya umur 18. Pada saat saya berusia 18, tiba-tiba si Alex ngomong gini, Ronaldo, besok kamu MU nomor 7. Langsung semua petinggi-petingginya, langsung petinggi MU berkata begini, tidak. Jangan pernah kasih dia nomor 7. Anak ingusan, kamu tahu dia dari mana? Dari Sporting Lisbon, dari Portugal, dibawa ke sini. Mau dikasih nomor 7. Itu nomornya orang-orang legenda. Cantona boleh. Owen boleh. David Beckham boleh. Ini enggak. Semua petinggi, semua direktur, semua yang penyumbang sponsor dananya marah. Nggak ada nomor 7 buat dia, nggak ada. Tiba-tiba si Alex Ferguson berkata begini. I have faith in you. Kamu akan jadi besar. Saya pelatihnya. Nomor 7 tetap di dia. Saya tahu. Hari ini.
Gajinya 73 juta US dollar. 73 juta US dollar. 730 miliar. Dulu orang berkata, lu siapa? Kamu kan anak nomor 28. Kamu kan nomor 28. Saudara kalau ketemu anakmu, nang kau ini siswa dadi opo? Loh. Kalau kelakuanmu begini, sekolahmu begini, kamu mau jadi apa? Ferguson enggak. Dia akan jadi besar. Saudara punya iman enggak? Untuk anakmu saja punya iman enggak? Bisa nggak percaya anakmu suatu kali berkata, ini akan jadi besar. Nah, kalau orang dunia saja bisa. Orang yang nggak kenal Yesus saja bisa berkata, a person that have faith in you. Orang yang punya iman, yang percaya bahwa aku punya mimpi yang besar, akan jadi. Kenapa saudara bersama Tuhan tidak bisa? Lebih dahsyat. Ini anak, waktu kecil diaborsi. Warganya miskin sekali. Kelas 5 SD dikeluarkan. Aneh, dikeluarkan dari sekolah kenapa? Berdiri ngelempar kursi. Duer, langsung keluar SP3. Jebret. Ronaldo keluar sekolah kelas 5 SD. Kenapa terbang ada? Kami punya iman kepada mereka. Kenapa kami mau jangkau anak-anak yang terbuang dari sekolah lain? Kami mau punya iman kepada mereka bahwa mereka bisa diubahkan dan jadi besar. Amin. Kalau orang dunia bisa percaya, firman berkata, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena percayanya. Sekarang kaya raya dia. Sekarang tidak ada orang, saya beritahu, ini orang datang satu Indonesia akan datang kumpul di stadion pasti. Dulu nggak ada umur 18. Nggak ada yang kenal siapa dia. Hanya gara-gara satu orang. Jangan batasi karena lo kok 5 SD dia nggak lulus. Dikeluarkan anak Badung. Dia bisa ngomong, mamiku aja nggak menginginkan hidupku. Dia aborsi berkali-kali. Jangan batasi anakmu. Dia punya panggilan besar. Jangan dibatasi karena kuliah. Bisa nggak? Dia tidak bermasalah dengan orang kuliah. Tapi jangan dibatasi. Dia punya iman. Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup seseorang. Jangan dibatasi. Percayalah akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Itu yang kedua. Alkitab berkata, punya iman. Hidup oleh karena apa yang kau percayai. Bukan apa yang kau lihat. Bukan kata feelingmu. Feelingku rasanya kok gak enak. Tapi hidup karena percaya. Ganti gambarnya. Yang ketiga sudah. Saya beri contoh yang ketiga di Matius 8 ayat 5. Seorang perwira dengan pembantunya. Pembantunya sakit keras. Hampir mati. Dan perwira ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Israel. Dan Alkitab berkata, Yesus dipanggil oleh perwira ini berkata, Tuhan, di Matius 8 ayat 5 berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak, Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Aku ini pendosa. Aku ini najis. Aku bukan orang Israel. Tuhan gak layak. Tuhan datang menerima Tuhan di rumahku. Ayat selanjutnya berkata, ucapan ini akhirnya dipakai semua hamba Tuhan di dunia. Dia ucapkan satu kata yang fenomenal sekali. Dia berkata ini, ucapkan sepatah kata. Seorang hamba Tuhan, Kenneth Copeland pernah kata ini. One word, satu kata dari Tuhan mengubah hidupmu selama-lamanya. Satu kata dari Tuhan mengubah finansialmu. Satu kata dari Tuhan mengubah masa depanmu. Satu kata dari Tuhan mengubah nasibmu. Satu kata dari Tuhan menyembuhkan yang sakit. Satu kata dari Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan tiba-tiba perwira yang bukan orang Israel ini berkata, katakan saja one word. Sepatah kata.
hambaku pasti sembuh. Waktu Yesus mendengar hal itu, Alkitab berkata, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Hanya perkataan yang penuh dengan iman berkata, one word, satu kata Tuhan. Semua berubah. Hanya perkataan dari seorang perwira yang berkata, jangan ke rumahku Tuhan, ucapkan one word. Dan Yesus kata, wow, iman ini gak ada loh. Di Israel gak pernah jumpai saya. Dia kata, wow, one word. Dan hambaku sembuh. Dan Alkitab berkata, jadilah seperti yang kau percayai. Hambanya sembuh. Dia sangat merespon. Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin orang memperkenan Tuhan. Begitu Tuhan lihat sebuah iman, pribadi iman, roh iman dalam hidup kita. Begitu Tuhan melihat ada sebuah respon yang berkata, Tuhan. Bukan mengeluh loh saudara, bukan menggerutu. Tapi berkata, Tuhan, aku percaya. Satu kata Tuhan. Bicara satu kata. Dan pasti semua berubah. Ingat baik, dari awal saat itu, dia nggak respon karena saudara menderita loh. Buktinya kelaparan masih ada. Buktinya orang ngasih ngalamin namanya kena virus Ebola. Dia Tuhan respon karena iman percaya saudara. Amin. Begitu Tuhan melihat, wow, kamu berkata apa? Sepatah Tuhan. Sepatah kata. Pasti sembuh. Sepatah kata. Pasti sembuh. Langsung sembuh. Dan yang keempat, 4 orang yang mengangkat temannya. Temannya melihat temannya sedang lumpuh dan tidak bisa berjalan. 4 temannya berkata begini, kalau temanku yang lumpuh ini ketemu Yesus saja, pasti sembuh. Dikotong. Mau masuk penuh, Yesus dikerumuni orang banyak, nggak bisa masuk. Saya tahu ayat itu kan? Dan tiba-tiba berkata, nggak bisa. Pokoknya dia harus ketemu Yesus. Kalau dia ketemu Yesus, pasti sembuh. Tetapi orangnya banyak. Nggak urusan. Naik ke loteng. Dibongkar lotengnya. Diturunkan dari atas pakai tali. Begitu turun ke bawah di depan Yesus, Alkitab berkata begini. Maka dibawalah orang kepadanya di Markus 2 ayat 1-5. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Angkat tilammu dan berjalanlah, sembuh. Hanya butuh iman yang berkata. Iman membuat saudara tidak terbendung. Iman membuat saudara tidak terhambat. Karena hidup saudara, karena apa yang kau percayai. Karena hidup saudara apa? Apa kata Tuhan? Engkau kerjakan. Engkau terobos, kau berkata. Gak bisa. Kalau ketemu Yesus pasti sembuh. Tetapi banyak, hambatannya banyak. Nggak urusan. Pokoknya harus ketemu dengan Yesus. Kalau ketemu, pasti sembuh. Seperti perwira yang berkata, sepatah Tuhan. Sepatah kata saja Tuhan. Satu omongan, satu ucapan, ucapkan Tuhan. Ucapkan satu kata. Hambaku sembuh. Dan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Saya berdoa tidak izinkan setan untuk mencuri iman kita, saudara. Karena Israel tidak masuk Kanaan. Firman berkata, dipatahkan mereka tidak masuk Kanaan gara-gara ketidakpercayaannya. Kita hidup karena iman. Kalau Smith sampai ngomong, dia berkata, jadilah seperti yang kau percayai. Itu betul, saudara.
Kalau sampai iman sebesar biji sesawi, itu tidak berlebihan. Betul-betul sebesar itu. Dan firman bertanya, pada saat aku datang yang kedua kali, ku dapatikah iman di bumi ini? Berarti banyak orang Kristen yang jadi faithless. Mulai mempertanyakan Tuhan. Mulai curiga dengan Tuhan. Mulai berkata, Tuhan ini salah jalanku. Mulai berkata, kok aku hidupku seperti ini merana. Kok aku jadi seperti ini Tuhan. Mulai tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya mau kasih satu cerita story yang bagus. Ada seorang penulis lagu yang terkenal. Saudara pasti tahu namanya Fanny Crosby. Dia penulis lagu terkenal. Dia penulis himne yang dinyanyikan di seluruh dunia. Amerika mencatat dimasukkan lagunya sampai 5.000 sampai 5.000 puisi dimasukkan dalam museum di Amerika sebagai the legend, seorang legenda namanya Fanny Crosby. Orangnya lucu sekali, dia hidup di abad 18 atau 19 sekian. Pakai kacamata hitam 2 begini. Tapi lahirlah lagu-lagu himne yang lagu begitu. This is my story, this is my song. Oh, all day long. Itu lagu yang lahir dari dia. Banyak sekali lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu himne dari orang ini. Orang yang punya iman, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Orang yang punya iman, dia percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah ada yang gagal, tapi rancangan yang berhasil. Orang yang punya iman, dia tidak pernah menyalahkan dan berkata, hidupku ini salah gara-gara orang lain. Tidak pernah. Orang yang punya iman berkata, semua dalam kendali Tuhan. Aku hidup karena apa yang aku percayai. Si Fanny Crosby didatangi seorang wartawan. Dan wartawan ini berkata begini. Dia ngomong gini. Fanny, kamu dengan segala macam lagu yang kau lahirkan. Kau ciptakan. Puisi yang begitu banyak masuk ke museum yang besar. Kamu dianggap sebagai legenda yang besar. Apakah engkau tidak menyesali akan kejadian pada saat engkau berusia 2 minggu? Si wartawan berkata itu. Enggak. Apa yang terjadi saudara? Dia lahir tidak buta. Ini orang sebenarnya Fanny Crosby lahir tidak buta. Dia lahir normal, matanya bisa melihat. Kemudian ditemukan namanya inflammation eye atau ada penyakit di matanya dia. Pada saat dia masih usia 2 minggu atau 2 bulan, saya lupa. Dan pada saat dia sakit, dia dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, malpraktek. Dokternya salah periksa, salah kasih obat. Buta, total. Pada saat dia buta total, orang tuanya marah dan segala macam. Anak ini kan masih kecil, masih bayi. Dan wartawan ini coba mengungkit masa lalunya berkata, apakah engkau tidak akan menyalahkan dokter yang membuat matamu buta? Apakah engkau tidak akan, kalau kamu bisa flashback hidup lagi, mundur ke belakang, ketemu dokter itu, maki-maki dokter itu. Dan si Fanny berkata begini, enggak, dokter itu sudah mati. Kalau aku ketemu dokter itu, kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Kalau aku bisa jumpa dengan dokter itu, kamu ngerti yang ingin saya ucapkan kepada dokter itu apa? Saya akan jabat tangannya. Dan saya akan berkata, thank you over and over and over and over again. Saya akan berkata, terima kasih, ban kamsia. Terima kasih. Ditanya sama wartawannya, terima kasih apa? Because you make me blind. Hah? Karena dia membuat buta ya. Terus dia bicara begini. Seandainya aku tidak buta, tidak lahir lagu-lagu yang dari surga. Aku tidak bisa mendengar suara surga dan menciptakan lagu dan puisi. Aku bisa tetap bermain piano. Tapi seandainya aku tidak buta, tidak akan lahir puisi-puisi yang indah. Yang kepada Bapakku yang di surga. Wartawan berkata, wow. Jadi kamu akan berterima kasih dan jabat tangan oleh dokter itu. Ya. Aku akan berterima kasih. Saudara, jalan. Selang berapa waktu lama kemudian ada seorang pengkhotbah. Ini pendeta, yang ini pendeta. Dan dia berkata begini, Fanny, kenapa ya Master atau Tuan atau Tuhan sudah mencurahkan engkau dengan talenta begitu banyak. Talenta yang begitu luar biasa. Kok tidak memberi engkau mata? Yang tanya pendeta. Oh ya? Apakah engkau tidak kasihan? Sudah talentamu banyak, lagu kau ciptakan begitu banyak. Kamu bisa menulis lagu, membuat puisi, main musik. Segala alat musik kau bisa kuasai.
Kenapa Tuhan memberikan engkau, saya pakai bahasa showering, dia berkata, mencurahkan engkau dengan multi talenta seperti ini, kenapa engkau nggak punya mata? Dan tiba-tiba si Fanny Crosby berkata kepada pendeta, dia ngomong begini. Bapak pendeta, imannya berkata. Dia berkata begini. Bapak pendeta, jangan merasa kasihan sama saya. Kenapa? Kalau boleh aku menarik ke belakang hidupku kembali. Kalau boleh aku hidup lagi, diulangi lagi hidup. Bapak pendeta kan tahu, saya buta di saat saya usia 2 minggu atau 2 bulan. Gara-gara kesalahan dokter. Kalau saya bisa ditarik kembali hidup saya, Bapak pendeta. Kenapa? Saya kepinginnya, Pak pendeta. Kenapa? Aku lahir buta. Belum maksud pendeta, kenapa? Ya. Kalau seandainya aku boleh ngulang dan aku lahir buta. Kenapa Fanny kamu berkata begitu? Karena pada saat aku buka mata, pada saat aku sampai di surga, yang kepingin pertama kali aku lihat wajahnya adalah Yesusku, bukan yang lain. Imannya bicara di keadaan, tatap di matanya tidak bisa menghentikan dia. Yang ingin aku pandang pertama kali adalah Yesusku, bukan yang lain. Aku sempat lihat 2 minggu atau 2 bulan. Tapi yang pertama kali sejujurnya aku ingin lihat pada saat aku buka mata, yang aku lihat adalah Tuhanku. Saudara, iman itu adalah orang yang hidup karena percaya kepada Tuhan. Dia nggak pernah curiga. Dia nggak pernah berkata kesalahan dokter itu salah, gara-gara dokter aku jadi begini. Dia tidak pernah salahkan. Semuanya baik. Saudara pernah dengar Pak Khotbah itu? Semuanya baik. Walaupun kutuk jubah jadi berkat, dia tidak pernah salahkan sekitarnya. Dia tidak pernah salahkan orang lain. Dia tidak pernah salahkan peristiwa yang dialami. Dia berkata, aku percaya. Hidupku karena aku percaya. Dia pegang kendali. Hidupku karena firman berkata, dia tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang menghasilkan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Saya berdoa sudah tangkap firman pada pagi hari ini. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena percayanya. Mari kita bangkit bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dia berteriak kepada Yesus. Son of David, have mercy on me. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan si Bartimius yang buta berkata, dia teriak lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan akhirnya berhenti. Ada apa? Si buta Bartimius ini tanggalkan jubah kebutaannya. Imannya berkata, kalau aku ketemu Yesus, pasti aku melek. Dia tanggalkan jubah kebutaannya. Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara sudah tanggalkan ketidakpercayaanmu, curigamu, mempertanyakan Tuhanmu? Apakah Tuhan ini pegang kendali enggak sih? Apakah Tuhan ini pegang kendali semua hidupku enggak sih? Berani enggak seperti Bartimius tanggalkan ketidakpercayaanmu? Roma berkata, dipatahkan mereka karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu seperti nyakiti Tuhan, saudara. Ketidakpercayaan membuat Tuhan berkata, kenapa engkau enggak percaya? Bukankah hidupmu di tanganku? Amin. Percaya, tanggalkan seperti Bartimius berkata, aku tanggalkan kebutaanku Tuhan. Dan dia bertanya, Tuhan, supaya mataku melihat. Dan Yesus berkata, your faith has saved you. Imanmu menyelamatkan engkau. Your faith has healed you. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu membenarkan engkau. Iman kita yang berkata, Tuhan, di atas semuanya Kau pegang kendali. Aku percaya kepadamu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, I believe in miracle. I see a soul that believes. Miraculous, the change
its way up through the stubborn soul. I believe in miracles, for I believe in God. Kadang iman seperti ada di batu kecil di dalam kantung gembala. Dan Raja Saul bertanya, bisakah kamu menyelamatkan sebuah bangsa dengan batu? Dan Daud berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa. Si Filistin ini, aku akan potong kepalanya. Ambil batu. Kadang seringkali orang meremehkan hal kecil. Tapi kalau kecil di tangan Tuhan berbeda. Pada saat dia datang membawa tongkat dan batu dan ketapel. Si Goliat, si raksasa, si musuh besar. Apa musuh saudara? Mungkin menghina saudara. Apa? Kamu datang pakai tongkat? Anjingkah aku? Mungkin saudara lihat, saudara hanya membawa sesuatu yang kecil, sederhana. Pak, nggak berarti loh Pak. Cuma kecil, cuma batu. Modal saya cuma sekian Pak. Nggak berarti Pak, cuma segini. Tapi Daud berkata, dengan Tuhan, atas nama Tuhan, aku akan hukum orang Filistin itu. Dan batu itu yang membenamkan dan memotong kepala Goliat. Seringkali hal mujizat hanya butuh langkah kecil iman sebesar biji sesawi. Batu kecil. Seringkali hanya tepung segenggam. Bisakah dengan tepung segenggam aku makan 3 tahun? Nabinya berkata, buatkan buat aku. Dan dibuat. Dan tepung itu tidak pernah habis selama 3 tahun. Orang yang punya hutang sangat banyak. Dia datang kepada Elisa. Elisa, aku ini istri dari hamba Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Utangku banyak. Anakku akan diambil. Akan dijadikan budak. Elisa berkata, ngomongnya bagus, dia berkata, apa yang ada di rumahmu? Dia ngomong gini, cuma kecil Elisa, botol buli-buli. Masuk ke rumah, ambil bejana, sangat banyak, tuangkan itu. Dituang, itu nggak habis, penuh. Dia datang kepada nabinya, Nabi, penuh, semua bejana penuh dengan minyak sebuli kecil. Dan dia berkata, bayar hutang dan hidup dari lebih. Kadang cuma minyak sebuli, tepung segenggam, batu di tangan Tuhan. Tapi mujizat terjadi. Amin. Jangan remehkan saudara apa yang kecil di tanganmu. Elisa berkata, apa yang ada di rumahmu? Miracle is in the house. Pemimpin berkata, mujizat di rumahmu. Ada orang kesaksian sama saya. Pak, saat saya jualan ini, saya mulai jualan ini, pertuan saya ngomong begini. Nang, tapi tahu ya, 25 tahun mama jualan begini. Batine, untungnya sedikit, nggak banyak. Ngapain kamu jualan begini? Saya nggak mau sebut dagangannya apa. Mama 25 tahun. Maaf nih saudara, aku urusan sama bombok tok. Nggak ada yang membuat saya kaya. Tapi orang ini waktu dengar firman, Pak Agung sampaikan firman, dia dapat firman. Langkah buat dagang ini. Dia ngomong sama orang, Ma, orang benar hidup karena percayanya. Maksudmu apa? Yang mamah di tangan mamah mungkin 25 tahun gak ada artinya. Tapi hari ini di tangan saya, karena Tuhan yang suruh, di tangan Tuhan, batu yang kecil, tepung segenggam, minyak sebuli, sangat berarti. Saudara tahu, dikerjakan dia. Mamanya kaget. Dan yang memberkati dia, bobo. Uangnya kecil-kecil di situ. Dia ngomong, sejujurnya, aku diberkati sama mereka yang di bawah. Sekarang aku jadi sangat diberkati. Gara-gara apa? Tepung segenggam. Yang orang tua berkata, kamu ngapain? Yang bawa untung. Sekarang luar biasa. Kok bisa saudara? Di tangan Tuhan. Iman hidup karena percayamu. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Kalau hari ini kau dengar firman,
dan imanmu menjangkau. Hidup karena percayamu. Dan pasti jadi. Amin.